Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah Islamic Center Baitul Muhsinin yang kami hormati, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang luar biasa bagi kita semua. Anda di malam ini yang seharusnya mungkin sudah beristirahat karena kelelahan untuk berpuasa, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk belajar. Kita tidak berhenti untuk beristirahat, tapi kita lanjutkan dengan melakukan ketaatan berikutnya, yaitu mengkaji salah satu bagian yang penting dari agama kita, menyempurnakan sholat kita, bagaimana caranya agar bisa lebih khusyuk. Hadirin yang kami hormati, sholat khusyuk di beberapa tahun sebelumnya sempat menjadi tema yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Bahkan karena saking tidak dipahaminya apa itu sholat khusyuk, saking biasnya tentang definisi sholat khusyuk, ada sebagian orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang sholat khusyuk, kemudian dibuatlah sebuah pelatihan. Dan pelatihan itu harganya sangat mahal. Untuk bisa menjadi peserta pelatihan sholat khusyuk bayarnya berapa Pak? Waktu itu 1 juta Pak. 250 baru dapat seperempatnya. Sehingga hanya mereka yang kira-kira berduit yang bisa mengikutinya. Sementara mereka yang kurang mampu untuk bisa ikut daftar terpaksa harus menunda. Dan sekarang alhamdulillah setelah semakin maraknya kegiatan seperti itu, tarifnya diturunkan. Sekarang jadi 100.000 untuk satu paket. Saya punya beberapa tetangga yang dia sempat ikut pelatihan ini di angkatan awal. Waktu itu harganya masih mahal. Dan dia sangat membanggakan hasil dari pelatihan itu. Karena hampir semua peserta yang ikut pelatihan tadi, pada saat pelatihan dia bisa nangis ketika sholat. Pada saat pelatihan. Kemudian saya bertanya, sebenarnya metodenya seperti apa? Kok sampai harus semahal itu? Untuk bisa jadi peserta tukang becak nggak boleh, karena harganya mahal. Apakah kemudian sholat khusyuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nilainya sangat mahal, sampai modalnya harus besar agar bisa belajar seperti itu? Dan rata-rata kan digunakan hotel mewah untuk pelatihan sholat khusyuk. Kemudian dia ngasih tahu bahwasanya dalam pelatihan sholat khusyuk itu trainernya menggunakan fasilitas audio visual. Jadi digambarkan bagaimana suasana yang membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan betapa kecilnya kita dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih suara yang membuat orang itu terkadang merasa terenyuh ketika mendengar suara semacam ini. Akhirnya setelah kondisi seperti itu disuasanakan, mereka tinggal diajak sholat. Sekali waktu tinggal kerling saja Pak, sudah bisa nangis ketika sholat. Terus saya tanya, apa yang Bapak bayangkan setelah Bapak mengikuti pelatihan sholat khusyuk? Coba kira-kira kalau Bapak bisa cerita ke saya, biar saya bisa niru. Sehingga saya membayangkan apa begitu, agar saya ternilai sholat saya sebagai sholat yang khusyuk. Ada banyak versi yang disampaikan oleh mereka, para mantan pelatihan sholat khusyuk. Ada yang mengatakan, setelah saya mengikuti sholat khusyuk, saya itu bisa merasa khusyuk jika pada saat sholat saya membayangkan seperti berada di luar angkasa. Jadi kanan kiri saya itu suasana serba gelap, cuman ada bintang-bintang sama bulan. Nah ketika dalam kondisi seperti itu, saya seolah-olah berada di tempat yang sangat besar, sementara saya adalah sesuatu yang sangat kecil. Lalu saya bisa khusyuk. Ada juga yang menjawab,
saya bisa merasa khusyuk pada saat saya sholat. Saya membayangkan saya seperti berada di depan Ka'bah. Jadi di hadapan saya itu ada Ka'bah, di situ ada banyak orang. Saya sedang sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ada juga yang membayangkan saya seperti berada di taman surga. Ada suara air, gitu ya. Ada suara burung berkicau dan seterusnya. Ada yang membayangkan saya seperti berada di sebuah tempat, depan saya itu putih bersih, tidak ada apa-apa. Itu adalah zat yang saya sembah, maha besar sampai tidak kelihatan. Dan seterusnya, ternyata mereka membuat bayangan yang berbeda-beda. Karena ada beberapa tetangga saya yang ikut sholat khusyuk itu, sehingga jawaban yang mereka sampaikan berbeda-beda. Saya berpikir begini, berarti kalau demikian, untuk bisa membuat orang itu jadi khusyuk dalam sholatnya, dia harus membayangkan sesuatu. Kalau dia membayangkan sesuatu, dia bisa konsentrasi dengan bayangannya, dan bayangan itu membuat hati dia merasa sedih, atau mengagungkan Allah, atau membuat dia bisa nangis, berarti itu khusyuk. Kalau seperti ini caranya, banyak orang yang bisa khusyuk tanpa harus mengikuti pelatihan sholat khusyuk. Kadang kita jumpai ada orang yang dia sedang sholat nangis-nangis. Ketika ditanya, "Bapak kenapa nangis?" "Khusyuk sekali, mikir utang." Subhanallah, ya. Ada yang ketika dia sholat, Masya Allah, dia bisa tertunduk, dia nangis dan seterusnya. Ternyata berpadu karo bojone. Dan aneka ragam latar belakang orang nangis ketika sholat. Tapi tentu saja ini bukan standar sholat khusyuk, karena beda antara nangis dan menangisi. Kalau nangisi berarti dia sholat punya masalah. Mau nangis mikir utang, nangisi utangnya, nangisi anaknya, nangisi bojone dan seterusnya. Tapi kalau nangis berarti dia menyadari betapa kecilnya dia yang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Karena itulah hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mengupas sebenarnya apa itu khusyuk dalam salat. Sebelumnya kita sampaikan bahasanya ada dua istilah yang perlu kita bedakan. Ada khusyuk, ada tumakninah. Ada khusyuk, ada tumakninah. Untuk tumakninah ini hukumnya rukun dalam salat. Orang yang tidak tumakninah dalam salat, dia wajib mengulangi salatnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang sahabat yang masuk masjid. Kemudian sahabat ini sholat cepat sekali, 2 rakaat. Selesai sholat, sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta ulangi. Sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kan tadi salatmu batal. Kemudian dia salat lagi. Dia salat kama shalla. Dia salat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selesai salat dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena tadi salatmu batal. Itu dilakukan sampai 3 kali. Hingga sahabat ini bingung. Lalu beliau mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la uhsinu ghaira dzak." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik daripada itu. Fa'allimni, karena itu ajarilah aku. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini bagaimana cara sholat minimal agar dinilai sah dalam Islam. Dan hadis tentang cara sholat ini dikenal oleh para ulama dengan hadis al-musi fi sholatihi. Hadis tentang orang yang sholatnya salah. Para ulama menjelaskan titik kesalahan orang ini sehingga sholatnya dinilai batal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau diminta untuk mengulangi berkali-kali adalah karena orang ini tidak tumakninah ketika sholat. Dia sholatnya tidak tumakninah ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Sehingga karena dia tidak melakukan tumakninah, Rasulullah SAW menilainya sebagai sholat yang batal. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang sejenak ketika kita selesai melakukan rukun.
Ketika kita telah sempurna melakukan rukuk. Bapak Ibu, rukuk Allahu Akbar. Kemudian sempurna rukuk, tenang sejenak, ini namanya tumakninah. Berapa ukuran sejenak tenang sehingga dihitung sebagai tumakninah? Sebagian ulama ngasih batasan, ukuran sejenaknya adalah cukup untuk membaca 1 kali doa rukun itu. Kalau Anda rukuk sempurna, cukup untuk baca, tenang sejenak, cukup untuk baca Subhana Rabbiyal Azim, kemudian baru i'tidal, maka rukuk kita sudah disebut tumakninah. Kemudian untuk rukun yang lain kasusnya sama. Ini yang pertama, masalah apa? Tumakninah. Jika ada orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, maka sholatnya batal, karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Ada sebagian orang yang beralasan begini, kalau ukuran minimal tumakninah itu sekali baca pada saat sempurna melakukan gerakan rukun sholat, saya itu lebih dari tumakninah, karena saya bacanya 3 kali. Tapi kenapa kok kadang saya disebut sholatnya terlalu cepat? Jawabannya, betul Bapak baca 3 kali. Cuman Bapak baca 3 kali itu sebelum gerakan rukuk sempurna. Bapak membacanya pada saat proses menuju rukuk. Ada sebagian orang ya, dia baca Subhana Rabbiyal Azim itu saking cepatnya 3 kali hanya dalam waktu sekejap. Allahu Akbar itu, Allahu Akbar sambil turun ke bawah Subhanallah, Subhanallah. Begitu selesai Subhana Rabbiyal Azim, tul yang terakhir langsung baca. Betul 3 kali, tapi dia bacanya proses gerak. Sujud juga gitu. Nah ini apalagi ya? Nah, begitu dia Allahu Akbar turun karena rotok dhuwur, ya. Jadi rotok adok. Allahu Akbar turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Cuma nyetok tul, nah, itu sudah yang ketiga. Langsung dia bangkit Allahu Akbar. Kalau seperti ini caranya, meskipun dia sudah membaca 3 kali, dia belum disebut tumakninah. Baca doa itu setelah sempurna bergerak. Sujud dulu yang bagus, baru baca. Jangan baca ketika proses bergerak menuju sujud. Dan kesalahan terbanyak itu seperti ini. Orang membaca ketika bergerak menuju rukun, bukan ketika sudah sempurna melakukan rukun. Ini tidak tumakninah. Baik. Kemudian yang kedua, khusyuk. Khusyuk secara bahasa artinya at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk. Itu arti khusyuk secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa khasha'atil aswatu fala tasma'u illa hamsa. Ketika di padang mahsyar itu khasyatil aswat, semua suara tertunduk, tidak ada suara yang melengking naik, tidak ada. Tidak ada suara yang teriak, tidak ada. Semua suara tertunduk. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga kamu tidak mendengar kecuali hanya bisikan-bisikan saja. Itu ketika kapan? Di padang mahsyar. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada 1000 manusia dikumpulkan di stadion. Wahai para jamaah, diam dalam waktu 5 menit, cep. Bisa? Enggak bisa. Nanti telepon muni, karena jumlahnya 1000, Pak. Kalau ditambah lagi 100.000, diam dalam waktu 1 menit. Suruh diam 1 menit. Bisa enggak? Enggak bisa. Nanti sana muni dan seterusnya. Apalagi kalau sudah anak kecil ya. Ada anak kecil di situ, mereka membuat komplotan anak-anak, itu berbahaya. Apalagi kalau jumlahnya tidak bisa mati. Coba kita bayangkan, semua manusia dari awal sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mbok itu kira-kira suaranya rame nih koyo apa? Wong pasar saja cuma segelintir orang suruh diam enggak bisa. Ini manusia sejagat dikumpulkan jadi satu, itu kira-kira ramenya seperti apa? Namun ternyata bayangan ini meleset. Kondisi yang terjadi pada saat itu, tidak ada satupun makhluk yang berani mengeluarkan suara, sehingga yang terdengar hanya bisik-bisik.
Ini suara gerakan. Wa khasya'atil aswat fala tasma'u illa hamsa. Semua suara itu tertunduk, khusyuk, sehingga tidak ada yang terdengar kecuali hanya bisik-bisik belaka. Ini terjadi ketika kapan? Ketika di padang mahsyar, di hari kiamat. Ini makna khusyuk secara bahasa. Dan khusyuk itu hukumnya ada dua. Pertama, khusyuk dalam taraf ihsan. Khusyuk dalam taraf lebih dari mendekati sempurna. Ini hukumnya tidak wajib. Dan yang kedua, khusyuk dalam taraf minimal ada. Ini hukumnya wajib. Yang dimaksud khusyuk dalam taraf ihsan adalah khusyuk yang dilakukan untuk mendekati sempurna. Manusia tidak bisa 100% khusyuk dalam sholatnya. Sehebat apapun dia, sekalipun beliau seorang yang paling mulia, dia tidak bisa khusyuk 100% dalam sholatnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah tidak khusyuk dalam sholatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah dikasih hadiah oleh Abu Jaham sebuah pakaian ya, yang ada coraknya, ada garisnya. Kemudian dipakai oleh Nabi SAW dalam sholat. Cuman corak Pak, nggak seperti kita Pak, lurik ban badai. Nabi SAW cuman garis. Dan ini yang pakai siapa? Rasulullah SAW, manusia yang paling khusyuk. Apa jawab Nabi SAW setelah beliau sholat? Idhabu bi khamisi hadhihi ila Abi Jahal. Tolong bawa baju ini kembalikan ke Abu Jahal. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan tolong bawakan aku baju ambijaniyah, kain ambijaniyah yang polos. Milik Abu Jahal. Fa innaha alhadni anifan an salati. Karena garis-garis di kain ini tadi sempat mengganggu saya pada saat saya sholat. Subhanallah. Rasulullah SAW dengan hanya melihat garis, beliau merasa terganggu. Kalau kita melihat lurik di sajadah tidak merasa terganggu, malah menikmati. Kita merasa terganggu karena cuma kita tidak tahu nilai khusyuk dalam sholat, sehingga kita anggap itu biasa-biasa saja. Ini sajadah bentuk manuk apa ula apa rasa kan. Akhirnya saya dibayar macam-macam. Hanya gara-gara melihat iki bentuknya sing mirip ngopo kan gitu. Sampai dia mikir itu dan tidak memikirkan sholatnya. Kayak gitu Pak ya? Ngaku Pak? Ya? Lihat sarung depannya. Mereknya gajah duduk atau gajah bola. Baik. Ini contoh bagaimana kita tidak terlalu perhatian dalam masalah kekhusyuan sholat. Kalau kita di masa silam mungkin itu akan kita singkirkan. Kita berusaha bagaimana membuat suasana agar sholat kita lebih bagus. Tapi kepentingan kita dari hadis ini adalah bahasanya khusyuk 100% itu tidak wajib. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak melakukannya 100%. Terkadang beliau terganggu sholatnya dengan adanya bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya Nabi SAW juga terkadang tidak khusyuk 100% dalam sholat. Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong Umamah, cucunya. Kalau kemudian beliau berdiri, beliau gendong. Kalau beliau sujud, beliau rukuk, ditaruh ke Umamah, dan seterusnya. Sehingga ada banyak gerakan. Berarti ketika sholat, perhatian beliau pecah. Perhatian terhadap bacaan sholat dan perhatian kepada cucunya. Makanya kadang begitu. Beliau SAW pernah jadi imam, ada bayi yang nangis, lalu diapakan? Rasulullah SAW mempercepat sholatnya, karena beliau khawatir dengan ibunya. Jadi imam mikir buat nih bayi, dan itu tidak masalah. Menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW terkadang tidak khusyuk. Makanya Pak Imam sah-sah saja ya. Kok ada bayi nangis di belakang, kemudian dipercepat, kok tidak buat nih bayi nangis. Ini contoh bagaimana sholat di masa silam yang terkadang untuk bisa khusyuk 100% tidak bisa dilakukan. Sampai yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri, terkadang beliau terganggu dalam sholatnya. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya sholat yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang dia tidak bisa mendapatkan pahala 100%, sesuai dengan tingkatan kekhusyuan yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatiha aw tusuha aw subuha aw subuha aw sudusuha aw sampai yang terakhir aw nisfuha." Orang selesai sholat, dia hanya mendapatkan pahala ada yang 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/10, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan setengahnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka, tapi angka di sini bukan pembatasan. Sehingga bukan berarti bahwasanya nilai sholat maksimal atau nilai sholat minimal adalah 1/10 dari pahala sholat. Bisa saja ada orang yang dia melakukan sholat, mungkin ada di antara kita yang sholat hanya dapat 1/100-nya. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang cuma dapat 1/1000-nya, 1/1001, tambah saja, ya. Ada 1 sampai 100.000, bahkan mungkin 1/jutaan. Tergantung dari kualitas sholat yang kita miliki. Semakin tidak berkualitas sholat kita, meskipun dia dalam taraf masih dinilai sah, semakin kecil pahala yang kita miliki. Yang ini salah satu di antara dalil bahasanya khusyuk ketika sholat 100% itu tidak wajib. Kemudian dalam sholat harus ada minimal khusyuk meskipun hanya sebentar. Yang ini tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, sholatnya batal. Yang ini disebut dengan diistilahkan oleh para ulama dengan mutlakul khusyuk. Al-khusyuk al-mutlak, dan yang kedua mutlakul khusyuk. Khusyuk 100% ini tidak wajib. Dan yang kedua, yang penting ada khusyuknya. Yang ini wajib. Apa dalil bahasanya dalam sholat harus ada khusyuknya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat sambil dalam kondisi menahan 2 khabath, 2 hadas dari jalan depan dan dari jalan belakang. Kenapa semacam ini tidak diperbolehkan? Sehingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada salat. Dan makna tidak ada salat di situ adalah tidak sah salatnya. Meskipun secara fisik dia melakukannya, tapi secara hukum tidak dinilai. Itu yang dimaksud tidak ada salat. Artinya salatnya tidak sah. Ketika dia salat sambil memikirkan makanan, atau dia salat sambil menahan untuk buang hajat, semacam ini membuat salatnya tidak sah. Karena orang ketika melakukan ini pada saat sholat, dia tidak bisa khusyuk 100%. Sama sekali nggak ada nilai khusyuknya. Misalnya ada orang yang sholat, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang dipikir mau entut, sehingga dari awal sampai akhir mau mikir entut saja, ya. Orang semacam ini sholatnya batal karena tidak ada nilai khusyuk di situ. Atau ketika dia sholat, dia selalu membayangkan, terbayang dengan makanan yang tadi dia sudah siap untuk dia santap, sehingga dia tidak sempat untuk khusyuk dalam sholatnya. Kondisi semacam ini menyebabkan sholatnya batal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak sah sholat orang yang sudah mendapatkan makanan dihidangkan tapi dia tunda. Dan yang kedua, orang yang menahan buang hadas. Sekarang, apa hukum menahan kentut ketika sholat? Kata Asyuyuti As-Sunani dalam Subulus Salam, beliau mengatakan hukum tentang menahan kentut ada 2. Yang pertama, menahan kentut namun tidak sampai menghilangkan seluruh potensi khusyuk. Ini tidak sampai membatalkan sholat.
Misalnya ada orang ingin kentut, kemudian ditahan level 1 udah hilang, gitu. Maka kentut semacam ini tidak membatalkan salat. Yang kedua, menahan kentut tapi menghilangkan semua potensi khusyuk. Nanti terkena hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Muslim. La salata fi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbasa. Tidak ada salat ketika makanan sudah siap disantap, dan tidak ada salat ketika orang menahan buang hajat. Dan sebagai catatan, mungkin termasuk di antara adab yang perlu kita perhatikan. Orang yang sedang puasa itu dalam kondisi lapar. Dia ketika sudah masuk asar membayangkan apa yang nanti akan saya makan, dan membayangkan apa yang harus saya nikmati ketika berbuka. Pada saat dia dikasih kotak, ya, isinya 1 paket makanan. Sekarang, adab yang benar, mendahulukan salat maghrib atau mendahulukan makan? Ya. Kalau dia jelas sudah membatalkan, dia sudah makan kurma, sudah minum. Yang jadi pertanyaan, kardusnya ini disantap atau tidak? Hah? Oh enggak, isi kardusnya. Makanan ini menurut adab yang benar, makan dulu atau sholat maghrib dulu? Ada 2 pendapat ulama di sini. Bagi versi sebagian orang tua, mereka lebih suka sholat dulu. Bagi para pemuda, wajib makan dulu. Baik. Ini kembali kepada selera. Sebenarnya tidak harus mendahulukan makan dulu, juga tidak harus mendahulukan sholat maghrib dulu. Kembali kepada selera Anda. Kalau jika posisi Anda melihat makanan ini bisa membuat hilang akal, sehingga ketika sholat nanti semua khusyuknya hilang, maka kita tekankan makan dulu. Jangan sampai tidak makan dulu. Banyak. Kalau dia tetap nekat sholat dulu, bisa hancur nanti sholatnya. Terkena hadis tadi. Tapi kalau kemudian ketika melihat makanan, dia bisa menahan hawa nafsu, syahwat makanannya bisa bertahan, maka boleh bagi dia untuk menunda makan. Silahkan Anda sholat maghrib, makannya ditunda nanti setelah tarawih. Sebagian orang tua kan kayak gitu ya. Saya makan sebelum tarawih itu nanti tarawih mau belegean terus ya. Baik. Ini kembali kepada masalah sejauh mana dia berselera terhadap makanan. Karena hadis ini dimaknai oleh para ulama kembali kepada latar belakangnya. Rasulullah SAW melarang demikian karena ini bisa membahayakan kekhusyuan dalam salat. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, kita akan membahas sederhana bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam salat. Saya berangkat dari cara berpikir manusia. Sebagai seorang muslim, siapapun dia, mereka punya keinginan untuk selalu sesuai dengan panutannya. Dan orang ketika beribadah, sementara ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh panutannya, dia akan semakin yakin bahwasanya ibadah itu benar. Anda ketika misalnya melakukan kegiatan apa atau membaca doa apa dan Anda yakin doa yang saya baca ini persis seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sangat yakin bahwasanya doa ini benar. Kita mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Berbeda ketika ada orang yang dia membaca doa namun dia ragu. Sebenarnya ini ada hadisnya atau tidak? Ada panduannya atau tidak? Ketika dia membaca itu mungkin masih diiringi dengan keraguan. Jangan-jangan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bawa logika sederhana ini pada salat. Secara umum manusia ketika dia sholat dan dia yakin ketika sholat dia betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan laksanakan sholat itu dengan penuh penghayatan. Apa yang saya lakukan ini betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga pada saat Anda sholat, Anda bisa betul-betul merasa bahasanya Anda itu sedang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan itu membangun keyakinan ketika ibadah. Makanya kesimpulan sederhana, orang kalau mau sholat dengan khusyuk adalah jadikan sholat Anda berdalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Kalau sholat Anda berdalil, setiap gerakan, setiap detik perpindahan, setiap bacaan yang kita baca, semuanya akan disertai dengan penghayatan bahasanya ini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, saya akan membagi bentuk gerakan dalam atau bentuk perbuatan dalam satu jadi dua. Di sana ada amal zahir dan di sana ada amal batin. Amal zahirnya sholat, bentuknya apa? Gerakan. Yang kedua, bacaan. Amal batinnya sholat, bentuknya apa? Perenungan. Apa yang harus direnungkan? Tolong jangan kembali seperti pengalaman orang tadi. Bayangkan awan, ya, bayangkan Ka'bah dan sebagainya. Tapi yang direnungkan adalah apa yang sedang dia lakukan. Karena orang terhitung khusyuk ketika dia fokus terhadap apa yang sedang dia lakukan. Oh, Bapak itu khusyuk dalam belajar. Berarti dia fokus dalam belajar. Dia belajar dengan fokus. Dia khusyuk dalam ujian. Berarti dia ujian dengan fokus. Khusyuk dalam sholat. Berarti dia berusaha fokus terhadap apa yang dia lakukan. Karena dalam sholat tadi unsur zahirnya dua, maka dia fokus memikirkan dua ini. Pertama mikir gerakan, dan yang kedua mikir bacaan. Terus apa yang dimaksud mikir gerakan dan apa yang dimaksud mikir bacaan? Yang dimaksud mikir gerakan adalah ketika Anda sholat, Anda memikirkan bagaimana agar gerakan yang saya lakukan ini betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu melakukan gerakan, kemudian kita mikir, yang saya lakukan ini betul-betul sesuai dengan hadis ini, ada ajarannya ini. Maka pada saat itu kita melakukan penghayatan sebelum bergerak. Sehingga pada waktu kita bergerak mikir dulu dan tidak otomatis. Umumnya orang itu ketika sholat, karena dia sudah mengerjakannya sejak SD, bahkan sejak TK sampai tua dan bentuknya sama, terkadang lebih banyak gerakan refleks dibandingkan gerakan mikir. Takbiratul ihram, angkat tangan refleks. Ketika ruku, gerakan ruku refleks. Pada saat i'tidal, begitu keringin sami Allahu liman hamidah, langsung refleks. Lebih banyak gerakan refleks dibandingkan gerakan mikir. Ada banyak orang ketika takbiratul ihram, tangannya pokoknya refleks saja. Seperti ini bentuknya. Atau kadang begini. Atau kadang berhadapan-hadapan dengan bentuk yang beraneka ragam. Kenapa kok beda-beda? Karena beda gerakan refleksnya. Kenapa sampai muncul gerakan refleks seperti itu? Karena dia kerjakan dengan pola yang sama bertahun-tahun. Tidak ada perubahan. Kalau dia tidak pernah tahu bagaimana cara bergerak yang benar sesuai dengan dalil, maka sepanjang itu pula dia tidak akan pernah merenungkan bagaimana cara bergerak yang benar. Beda kalau Bapak Ibu sebelum bergerak sudah punya ilmunya. Saya sudah membaca hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengangkat tangan, posisi telapak tangan dibuka lebar, tidak digenggam, tidak ditekuk, tapi dibuka lebar. Jari-jari tangan dirapatkan menghadap ke atas. Telapak tangan lurus menghadap ke arah kiblat. Bisa setinggi pundak atau setinggi telinga. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan bareng takbir, atau angkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Nah, kalau Anda punya ilmu seperti ini dan kita tahu dalilnya, sebelum takbiratul ihram sudah mikir dulu.
Apa yang dipikirkan? Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Begitu dia mau sholat, dia takbiratul ihram. Dia akan mungkin gerak-gerak menyesuaikan diri. Karena tidak ada gerakan otomatis. Mikir untuk setiap detik gerakan yang dia lakukan. Oh, takbir sudah benar, baru kemudian dia bergerak. Allahu Akbar. Ketika dia sedekap, umumnya orang sedekap itu banyak yang refleks. Pokoknya sedekap itu aja. Ada yang di perut, ya. Ada yang di bawah perut, ada yang rodok dhuwur, ya. Dan seterusnya. Banyak gerakan refleks dibandingkan sedekap yang memikirkan bagaimana posisi yang benar ketika sedekap. Kalau orang tahu dalil, Nabi SAW mengajarkan kalau sedekap itu bentuknya seperti ini. Dalam hadis dari Abu Rafi, Rasulullah SAW ketika sedekap terkadang beliau letakkan di telapak punggung tangan kiri, atau di pergelangan, atau di hasta, atau di hasta. Maka dia bersedekap, kemudian dia letakkan tangannya. Ada 3 pilihan. Saya mau milih yang mana? Di sini, di pergelangan, atau di hasta. Sehingga pada saat dia sedekap, dia pun mikir, di posisi mana tangan saya harus saya letakkan. Tidak otomatis. Kemudian dia juga membaca riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW posisi menggenggam itu hanya di satu tempat, yaitu di punggung telapak kiri. Begini, bukan di pergelangan, tapi di punggung telapak kiri. Maka pada saat dia sedekap, saya mau menggenggam posisinya, dia genggam punggung telapak kirinya, bukan menggenggam pergelangannya. Sehingga pada saat dia mau sedekap, dia mikir dulu, saya mau milih posisi yang mana. Nek sholat sendirian kanan kiri rodok longgar, dia bisa sedekap begini. Mungkin sikutnya tidak akan ganggu orang lain. Tapi kalau dia sedang berjamaah, maka dia sedekap agak dirapatkan. Nah, ini nanti kalau saya lebarkan sakne pinggirin tidak mampu. Maka dia pun merapatkan posisi sedekapnya sehingga mendekati ke siku. Dan seterusnya. Dia bisa menyesuaikan diri. Sehingga dia ketika melakukan gerakan, semuanya serba mikir. Itulah khusyuk dalam gerakan. Tinggal kita sempurnakan saja. Berarti untuk semua gerakan, kalau semuanya kita pikirkan bagaimana cara yang benar, berarti kita bisa khusyuk dalam setiap detik-detik gerakan. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan yang sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita salah satu di antara manfaatnya adalah bisa melakukan gerakan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu catatan, ada sebagian orang yang ketika bersedekap begini, Pak, ya, melebihi siku. Ini dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW sedekap di lengan. Melebihi siku enggak ada. Maksimal sebelum siku. Tidak ada riwayat Nabi SAW sedekap setelah siku, melebihi siku. Maka posisi kayak gini, ini cara sedekap yang keliru. Di tempat kita banyak orang yang sedekap seperti itu. Saya cari-cari sumbernya, ternyata salah satu di antara sumbernya adalah kesalahan penerjemahan. Rasulullah SAW bersedekap al-yusra war-rusghi was-sa'id. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, di atas pergelangan, dan di sa'id. Di buku itu sa'id diterjemahkan lengan. Nah itu keliru ya. Kalau lengan itu bahasa Arabnya adad, ain dad dal, ini adad. Kalau sa'id hasta. Sebelum siku, sebelum atau sudah ini? Hah? Yang hitungnya itu kondisi Pak. Siku ke bawah ini hasta, siku ke atas ini lengan, adad. Dan sedekap itu tidak melebihi siku. Karena itu saya berharap tidak ada lagi yang bersedekap melebihi siku.
kecuali bagi yang kademen ya. Ini alasan karena kebutuhan. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, tugas berikutnya adalah memikirkan bacaan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa maksimal dalam memikirkan bacaan. Pertama adalah memikirkan jenis bacaan, agar bacaan kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam beberapa gerakan sholat, terkadang beliau mengajarkan lebih dari satu jenis bacaan. Misalnya ketika iftitah, Nabi SAW mengajarkan beragam iftitah. Atau contoh yang lain, ketika sujud atau rukuk, Nabi SAW mengajarkan beragam doa rukuk. Ketika sujud juga demikian, i'tidal juga demikian. Dan bahkan hampir semua rukun di situ ada beragam bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya ragam. Dan kita ketika menjumpai ada perbedaan yang beragam yang semuanya diajarkan Nabi SAW, maka kita sangat dianjurkan untuk mempelajari dan menghafalkan semuanya. Apa manfaatnya? Ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mempelajari semua ragam bacaan dan menghafal semua ragam bacaan yang diajarkan Nabi SAW. Manfaat yang pertama adalah melestarikan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Bapak Ibu misalnya hafal, Nabi SAW mengajarkan 5 doa iftitah, kita hafal semuanya, maka 5 doa iftitah ini terjaga dengan hafalan yang kita miliki. Kita ajarkan ke anak-anak kelima-limanya, kemudian dari generasi ke generasi diajarkan dan seterusnya, maka 5 hafalan ini atau 5 jenis doa ini akan terus dilestarikan. Kalau dalam sebuah masyarakat cuma hafal 1 saja, maka nanti yang 4 akan hilang dengan sendirinya. Dan itulah kejadian matinya sunnah. Sunnah itu mati ketika tidak diamalkan. Meskipun dia tertulis dalam buku, meskipun dia ada dalam kitab hadis. Tapi ketika masyarakat semuanya meninggalkannya, membuat orang jadi buta. Bahasanya ini bagian dari ajaran Nabi SAW. Sampai pada puncaknya ketika ada orang yang mempraktekannya dianggap nyeleneh. Kamu kok betul dewe? Ajaran baru, padahal itu aslinya ada dalilnya. Ini salah satu di antara dampak negatif ketika apa? Sunnah itu tidak dilestarikan. Orang hanya milih salah satu atau salah 2, namun yang lain ditinggalkan. Manfaat yang kedua, jika kita menghafal lebih dari 1 doa, atau bahkan kita menghafal semua bentuk-bentuk doa, maka kita akan terhindar dengan bentuk ta'assub terhadap doa. Dan itu ternyata terjadi di masyarakat kita. Ada sebagian masyarakat yang sampai dia mempeta-petakan bacaan. Apa kalau iftitah mau coba? Allahumma ba'id baini wa baina khotaya Muhammadiyah. Yang satunya ditanya, Anda kalau doa iftitah baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian sekolah ma'arif. Atau ketika tasyahud dia baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, berarti NU. Kalau at-tahiyatul thayyibatu lillah wassalawatu thayyibat Muhammadiyah. Sejak kapan ada iftitah NU, iftitah Muhammadiyah, ada tasyahud NU, tasyahud Muhammadiyah? Ini karena pengaruh ta'assub terhadap doa tadi. Saya hanya pegang yang ini, yang lain keliru. Padahal semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Saya masih ingat betul ketika guru saya bertanya ke saya, kamu kalau iftitah baca apa? Saya jawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa beliau katakan? Betul, pilih yang itu saja, jangan yang lain. Di doktrin, pokoknya yang itu, yang lain enggak benar. Allahumma ba'id baini, ini riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih.
Riwayat Bukhari Muslim. Ya betul, itu yang paling derajat sahihnya paling tinggi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Tapi semuanya sahih. Kalau kemudian caranya seperti ini berbahaya, bisa mengerucutkan orang pada salah satu sunnah sampai ta'assub dengan sunnah itu. Dia anggap yang lain keliru. Ini bagian dari dampak buruk, dampak negatif ketika orang hanya mengambil satu sunnah dan meninggalkan yang lain. Kemudian manfaat yang ketiga, jika Bapak Ibu punya lebih dari satu doa atau bahkan punya banyak jenis doa, maka ini akan mendorong kita untuk lebih maksimal khusyuk dalam sholat. Sehingga minimal begini, pada saat Bapak Ibu selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekah. Saya yakin kalau Anda punya lebih dari satu doa, tidak akan otomatis sebelum baca doa iftitah mikir dulu, mau jenis doa iftitah mana yang akan saya baca. Wah, ini saya jadi imam, ini kedawan doa iftitah dikiranya lali Fatihah. Akhirnya dia pilih iftitah yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dia pilih itu, ini yang lebih ringkas. Atau dia pilih doa iftitah yang lain yang lebih ringkas. Tujuannya apa? Ngomong makmumnya, biar diamnya tidak terlalu lama. Kalau dia sholat sendirian, mungkin dia bisa pilih Allahumma ba'id baini wa baina khataaya yang lebih panjang, dan seterusnya. Kalau dia sholat malam, dia bisa pilih iftitah yang lain. Allahumma rabba Jibril wa rabba Mika'il wa rabba Israfil, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi bi'idnik, dan seterusnya. Ada banyak versi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu punya hafalan itu semua, ini akan membantu kita. Sebelum baca mikir, mau pilih doa iftitah yang mana. Tapi kalau tahunan hanya mau siji yang dimiliki, mbok ngatuk kaya apa otomatis Jepang. Langsung seperti itu. Kenapa? Karena hanya itu yang punya. Pokoknya anggere rukuk ya mesti subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi. Meskipun ngantuk tetap mengucapkan itu. Ada salah satu imam di pondok itu, dia membaca surat Al-Kahfi. Saking hafalnya surat Al-Kahfi, dia membaca imam ketika jadi imam itu ngantuk Pak aslinya Pak. Tapi Al-Kahfinya nggak keliru Pak. Jadi ngertinya ngantuk itu mandek-mandek Pak. Sampai hampir selesai Al-Kahfi itu baru sadar dia kedawan yang dibaca. Al-Kahfi kan panjang Pak ya. Ya itu makmumnya yang keheranan, kok hebat ini imamnya ya. Baru dia ngasih tahu bahasanya sebenarnya tadi waktu jadi imam itu ngantuk. Tapi karena dia hafal surat Al-Kahfi itu seperti hafal surat Al-Fatihah, jadi sekalipun ngantuk gak keliru. Baik. Dan pengaruh itu juga kita sering melakukannya pada saat Bapak Ibu baca doa dalam sholat, yang doa itu hanya satu kita hafal, sehingga refleks yang lebih banyak kita lakukan. Karena orang kalau sudah sangat hafal, dia lebih banyak gerakan refleks dibandingkan gerakan mikir. Saya yakin tidak ada imam yang lupa Fatihah di sekitar kita ya, kecuali kalau sudah termakan usia tua, itu faktor lain. Kalau masih sehat, masih muda, meskipun ngantuk, Fatihah keliru nggak kira-kira? Ambruk baru keliru ya. Ini pengaruh kalau orang itu punya banyak atau hafalan harian. Tapi kalau dia punya lebih dari satu, sebelum dia bergerak dia akan mikir dia akan milih doa apa yang harus saya baca. Coba di sini ada yang hafal 5 jenis doa rukuk. Ada hadiahnya apa? Ini sudah disiapkan ya. Ada yang hafal 5 jenis doa rukuk. Ya baik, 4. Yang hafal 4 jenis doa rukuk.
Kasih hadiah. Yang mana? Yang ini? Jangan. Oh jangan. Ayo 4 jenis doa rukuk. Enggak ada? Hadiahnya saya turunkan. Bobot pertanyaan diturunkan. 3 jenis doa rukuk. Nah, ini mesti ada insyaallah. Nah, siap. 1 Pak. Monggo jenengan. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mau pakai mic Mas biar hafal. Oh gitu. Iya, biasanya kalau pakai mic groginya hilang. Oh beda Pak. Ganti yang lain. Silakan Pak. Subhana rabbiyal azim. Gimana Pak? Ibu nggak dengar Pak? Suruh pakai mic. Gimana? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang mau nambahkan lagi? Subhun qudusun Rabbul malaikati waruh. Tambahkan lagi. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. 5 ya. Baik. Yang punya 5 ini dapat hadiah. Yang 3 tadi dapat hadiah. Bapak 1. Tadi cuma 2 Pak ya. Nanti dilengkapi lagi Pak ya, biar dapat hadiah. Ada yang bisa menghafal 3 jenis doa Iftitah panjang kan? Ini aja iktidal. 3 jenis doa iktidal, 3 macam iktidal. Silakan Pak. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nggih. Milkus samawati wal milkus samawati wal masjidna wal bainahuma. Rabbana walakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus Al-sahih wal masjid ahadu maqaladu. nah, al-sahih wal masjid. Lama lima itu wala lima mata. Wala yahuda satu baca. Yang panjang-panjang hafal ya. Alhamdulillah, saya enggak hafal. Nggih. Diborong Pak ya. Alhamdulillah. Kurma. Baik. Kalau Bapak Ibu punya lebih dari 2 hafalan, 3 hafalan, manfaatnya tadi. Begitu selesai Sami Allahu liman hamidah, mikir dulu. Jenis ini adalah apa? Bacaan apa yang harus saya baca? Ini kalau kita punya lebih dari beberapa hafalan. Tapi kalau kita cuma punya 1, lebih banyak gerakan otomatis. Kemudian ini tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, agar kita bisa khusyuk terhadap doa yang kita baca adalah merenungkan doa yang kita baca. Nah, kalau ini agak susah, agak berat. Karena harus paham maknanya dan artinya. Sehingga kalau ingin kita bisa merenungkan seperti ini, Bapak Ibu harus belajar apa artinya, apa maknanya, apa cakupannya, apa kandungannya dan seterusnya. Saya kira belum ada buku yang membahas tentang tafsir sholat. Dalam arti adalah tafsir untuk semua bacaan, baik perpindahan maupun bacaan ketika gerakan sholat. Ini peluang untuk ditulis Pak. Buku tafsir sholat. Semoga nanti bisa terbit ya. Membahas tentang bagaimana tafsir dari setiap bacaan yang kita baca ketika sholat. Membantu orang untuk bisa merenungkan dari setiap gerakan yang dia lakukan dan bacaan yang dia baca ketika sholat. Ini 2 tugas yang harus Anda lakukan agar kita bisa merenungkan bacaan dalam sholat. Baik.
Sehingga kesimpulannya hadirin yang Allah, kalau Anda dalam sholat bisa merenungkan gerakannya, bagaimana cara bergerak yang sunnah. Yang kedua, merenungkan bacaan, bagaimana bacaan yang saya baca ini sesuai dengan panduan. Dan yang ketiga, merenungkan makna dari bacaan yang kita baca, maka insya Allah sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang khusyuk. Nangis dalam sholat itu karena pengaruh bacaan yang kita baca. Anda baca surat apa, kemudian kita terenyuh dengan bacaan yang kita baca. Atau Anda mendengarkan surat dari imam, lalu kita merasa sedih dengan apa yang dibaca oleh imam. Bukan kita sedih karena suaranya, tapi sedih karena maknanya. Nah, itu yang Masjidil Haram radong artinya nggak bisa nangis. Itu sedih karena lantunan lagunya. Dia merasa sedih dengan suaranya, bukan sedih karena maknanya. Tapi yang kita inginkan sedih karena maknanya. Ada di masa silam orang saleh yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat suka nangis, terutama ketika mendengar ayat-ayat tentang Al-Quran, ayat-ayat tentang surga dan neraka. Makanya Pak Imam sebelum memulai sholat, dia akan cari dulu, ada nggak Ali bin Fudail bin Iyad. Kalau Ali ada di tempat, ada di masjid, maka imam akan membaca surat tentang hukum, tentang kisah para nabi, atau tentang masalah yang di situ tidak menyinggung surga dan neraka. Nanti kalau menyinggung masalah surga dan neraka, Ali itu nangis. Kadang sampai suara tangisan Ali didengar oleh kanan kirinya. Akhirnya suatu ketika Pak Imam ini sebelum memulai sholat dia lihat ke arah makmum sambil menyiapkan sholat. Ternyata Ali tidak ada, menurut anggapan dia. Akhirnya dia pun sholat dan mulailah Pak Imam membaca ayat yang cerita tentang surga dan neraka. Di tengah dalam kondisi beliau membaca surat tentang surga dan neraka, tiba-tiba terdengar suara tangisan dan terus terdengar sampai akhirnya tiba-tiba tangisan itu hilang. Ternyata Ali bin Fudail bin Iyad ada di belakang dan beliau nangis sampai pingsan. Kemudian setelah pingsan, selesai sholat, beliau dibawa ke rumahnya. Dalam beberapa kesempatan beliau meninggal dunia. Ini bagian dari kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Bisa menghayati dan membayangkan kehebatan surga dan neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita baca kayak gitu kan, nggak pernah merenungkan kehebatannya, Pak. Dan kita tidak pernah membayangkan bagaimana suasana ngerinya dan santai saja karena nggak ngerti. Raga. Tapi kalau mereka yang paham dan dia bisa membayangkan betapa ngerinya besok di hari kiamat, sampai dia bisa terbawa nangis, dia merasa sedih dan seterusnya. Akhirnya orang ini meninggal dunia dengan sebab karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ahli sejarah menyebut Ali bin Fudail bin Iyad ini dengan gelar Qatilul Quran. Qatilul Quran. Manusia korban pembantaian Quran. Maksudnya dia mati karena merenungi Quran. Dibunuh oleh Quran, ya, kalau bahasa kasarnya. Dia mati karena merenungi Quran. Tidak ada sumbangan untuk beliau karena tidak tidak dipublis oleh Kompas. Kalau sekarang ada korban Ramadan, kemudian disumbang banyak orang dan ternyata 99% yang nyumbang orang Cina yang kafir, dan 1%-nya pendukung Ahok yang lain, gitu. Dan itu permainan opini saja. Nyumbang itu tujuannya untuk opini, untuk membangun opini, bukan nyumbang untuk beramal. Ya kita berharap semoga nanti ibu saya ini setelah kaya raya akan membangun masjid. Gitu. Wallahu ta'ala alam, begitu yang bisa kita sampaikan. Kita selesaikan sampai jam 10. Jika ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertanyaan untuk akhwat bisa pakai catatan yang bapak-bapak kita langsung kasih.
yang ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadikan hadirnya Allah dalam hati di waktu sholat? Terima kasih. Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan. Dan Nabi SAW mengatakan ihsan itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beliau mengatakan ka'annaka, seolah-olah kamu melihat Allah. Karena kita tidak mungkin melihat Allah sementara kita masih hidup. Nabi SAW pernah dalam hadis riwayat Muslim ketika beliau mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Dajjal itu datang mengaku Tuhan. Nabi SAW mengatakan innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan melihat Allah, melihat Rabb kalian sampai mati. Maka kalau ada orang yang mendoakan kita semoga cepat ketemu Allah, itu sama dengan mudah. Bahasa lainnya ya. Terus bagaimana dengan ihsan tadi? Seolah-olah melihat Allah. Ini hanya seolah-olah, bukan melihat Allah benar. Sehingga kita sholat itu seolah-olah di depan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita melihat Allah, seolah-olah di depan kita Allah. Sebagaimana ketika bapak ibu bekerja, seolah-olah bapak ibu berada persis di depan bosnya. Anda bekerja, ini laptop untuk bekerja, depan Anda adalah bos. Kemudian kadang bosnya itu keliling. Kira-kira berani nggak buka Facebook? Ya, berani tidak? Atau dia chatting di WA? Atau dia buka YouTube untuk nonton video-video? Atau dia bekerja sambil tiduran, sambil ngantuk, atau sambil telepon? Berani nggak? Dia akan khusyuk dalam bekerja. Karena bosnya ada di depannya. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Sehingga ketika dia sholat, dia merasa bahasanya di depan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada cacat dalam sholatnya. Karena di depannya Allah. Yang kedua, fa in lam takun tara. Kalau kamu tidak bisa mengupayakan seperti ini, seolah-olah melihat Allah kamu enggak bisa. Fa innahu yara. Yakini Allah melihat. Bosnya tidak ada di depannya, tapi di belakang Anda ada CCTV. CCTV nyambung ke bos. Sekalipun Anda tidak melihat bos, tapi Anda tahu ada CCTV dan Anda yakin ini sedang disaksikan oleh bos, kita akan tetap berusaha untuk maksimal. Meskipun kadang rotok digledoi ya, dihalangi, orang ngerti ini. Facebooknya dibuat warna berbeda ya. Facebook warna pink. Oke. Di dalam sholat kan ada sujud rukuk dan sujud. Dalam bacaan itu ada beberapa macam. Sekarang saya contohkan, misalnya saya sholat subuh atau ya subuh saja. Pada waktu rakaat pertama saya rukuknya baca subhanallah subhanallahil azim. Terus nanti yang sujud rukuk kedua atau sujud itu beda. Subhanaka Allahumma rabbana ini bisa tidak? Ya, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya kita melakukan sholat, dalam satu sholat kita tumpang sari doa. Nah, gitu, kadang kalau jagung kacang namanya tumpang sari. Kadang kita di sujud pertama baca Subhana Rabbiyal A'la, sujud kedua Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nanti sujud berikutnya, di rakaat berikutnya kita baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Kita ganti doa-doa yang lain. Ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat kalau tumpang sari dalam satu gerakan. Misalnya saya ingin sholat malam sujudnya lama. Nek mau maca Subhana Rabbiyal A'la kayaknya bosan. Akhirnya dia dicampur dengan yang lain. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Terus apa lagi? Subhana dzil jabarut wal malakut
kemudian dicampur lagi dengan yang lain, diulang-ulang terus. Ini boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hadza hasan, ini baik dan itu diperbolehkan. Ini pendapat An-Nawawi rahimahullah. Beliau membolehkan dalam satu gerakan mencampur-campur doa selama semuanya sesuai sunnah. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Ini pendapat Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan itu muridnya As-Sakhawi. As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini cucu muridnya Ibnu Hajar. Menurut Siddiq Hasan Khan nggak boleh kayak gini. Karena yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hanya baca satu. Ini jika dalam satu gerakan. Tapi kalau beda gerakan, namun dalam satu sholat, ulama mengatakan boleh. Sujud pertama Subhana Rabbiyal A'la. Sujud kedua Subuhun Qudusun. Sujud ketiga Subhanadzil Jabarut. Sujud keempat Subhanakallahumma. Terserah, bisa, bebas. Kalau beda sujud boleh. Tapi kalau masih satu sujud, kemudian di situ dicampur-campur doanya, tadi ada dua pendapat. Dan pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya baca sekali. Wallahu a'lam. Kalau misalnya saya sholat asar bacanya satu doa, artinya sama. Maghrib beda lagi. Monggo. Apalagi kalau beda sholat ya. Satu sholat beda sujud boleh, apalagi beda sholat. Qobliyah subuh Subhana Rabbiyal A'la. Sholat subuhnya Subuhun Qudusun, boleh nggak? Boleh. Agar khusyuk pandangan mata kemana? Ke arah sujud. Bukan ke arah sarung ya. Ke arah sujud. Makanya tolong disuasanakan tempat sujud itu jangan sampai ada yang ganggu. Hindari gambar-gambar yang membuat orang itu berimajinasi. Ini menungso nopo kewan. Di Kalimantan itu ada tradisi sajadah masjid dikasih kain putih. Hampir semua masjid yang saya jumpai di Kalimantan kalau saya sholat di situ itu ada itu semua kain putih. Nanti selesai sholat digulung. Jadi tambahan pekerjaan bagi takmir. Di Jawa semacam ini yang saya jumpai di Al-Falah Surabaya. Di mana? Al-Jihad. Oh, perumahan Dayu. Oke. Mau ditiru di sini, Pak? Apakah boleh memejamkan mata? Yang sesuai sunnah tidak perlu dipejamkan, melek ketika salat. Kalau orang melek boleh nggak? Ya, kalau tidak ada kebutuhan maka mata itu dibuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil melihat, bukan dengan memejamkan mata. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah ada pengkhususan bacaan untuk salat ini atau salat itu? Misal bacaan iftitah Allahumma ba'id dan seterusnya untuk salat wajib, sedangkan Allahu akbar kabira untuk salat sunnah. Kaidahnya ma sabata fil nafli sabata fil fardhi wa ma sabata fil fardhi sabata fil nafli. Dalil yang berlaku untuk salat wajib juga berlaku untuk salat sunnah dan sebaliknya. Ini kaidah umum. Illa bidalil, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Misalnya, salat tarawih 4 rakaat pakai tasyahud awal enggak? Tidak. Tidak pakai tasyahud awal. Tapi kalau salat isya 4 rakaat kok pakai? Ini karena ada pengecualian, beda ya. Tapi secara umum antara dua salat yang sunnah maupun yang wajib sama. Masih ada, silakan yang mau bertanya. Misal ini ada kejadian yang sama itu tadi, ada imam itu pas sholat nangis, terus jamaah itu hanya yang lain juga. Pas ditanya habis sholat itu lawan nangis, si imam itu mengatakan saya teringat
Ja'a rabbuka wal malaku saffan Iya, saffa. artinya yang jamaah itu juga bingung. Kok imamnya nangis? Itu yang betul itu gimana sudah jaraknya sama imam itu bagaimana soalnya? Ya, insya Allah salat yang bagus yang dilakukan oleh imam, beliau bisa merenungi dari bacaan yang dia baca. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini kan peristiwa di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikat yang bersok-sok untuk menghakimi seluruh umat manusia ketika itu. Kalau bayangannya sampai sejauh itu, alhamdulillah, ini bagian dari perenungan terhadap ayat Quran yang dia baca. Dan imam nangis ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau sakit, beliau minta agar yang menjadi penggantinya siapa? Abu Bakar. Muru Abu Bakrin ayyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Tapi keluarganya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu baka." Abu Bakar itu gampang nangis. Nanti baru baca Fatihah sudah nangis. Atau baru baca mulai surat apa nangis. Sehingga sholatnya nanti gak rampung-rampung, nunggu nangisnya Abu Bakar. Tapi Nabi SAW tetap minta, pokoknya Abu Bakar. Dan istri beliau juga bilang, inna Abu Bakar. Sampai Nabi SAW mengatakan, antunna sawahibu Yusuf. Kamu ini seperti wanita yang ada di sekitar Yusuf, ngeyel. Setelah itu Abu Bakar yang diminta untuk maju. Wallahu a'lam. Sudah. Gerakan di luar sholat itu apakah ada batasannya, misalkan ukur apa terutama yang kedua masalah memulai anaknya akhir salam itu sampai kelihatan muka, atau ada yang sampai kelihatan muka, ada yang sampai cuman sebelah muka. Jadi yang betul yang mana? Terima kasih. Batasan gerakan di luar sholat yang dilakukan ketika sholat. Misalnya kukur-kukur, terus apa lagi? Gendong anak, terus apa lagi? Termasuk megang mushaf ketika jadi imam atau jadi makmum. Apa lagi? Dan seterusnya. Termasuk menyesuaikan shaf. Pertama, jika gerakan ini untuk kemaslahatan sholat, diperbolehkan secara mutlak. Contohnya gerakan menyesuaikan shaf. Ini ada yang pergi karena hadas. Jangan diam saja, saya nggak mau gerak. Nanti kalau geser batal sholat saya. Justru kalau Anda diam nggak sempurna sholatnya, gerak merapatkan shaf. Atau yang belakang maju, atau yang samping merapat dan seterusnya. Mana yang paling bagus itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, gerakan termasuk juga misalnya kiblatnya salah. Kiblatnya harusnya ke kanan dikit, gitu ya. Maka setelah dia dapat peringatan Bapak, kiblatnya salah, hadap kanan, gerak. Jangan diam saja. Dia harus gerak hadap kanan. Karena ketika kiblatnya salah dia diam saja, maka sholatnya batal. Cukup pakai isyarat bisa. Kiblat berada di sebelah kanan Bapak, terus dia langsung mutar ke sebelah kanan. Ini belum rampung, Pak. Kemudian yang kedua, gerakan di luar kemaslahatan sholat, seperti kukur-kukur tadi ya. Ini kata para ulama di situ diperbolehkan dengan 3 batasan. Pertama, ada kebutuhan. Yang kedua, tidak terlalu sering. Dan yang ketiga, tidak berkesinambungan. Kalau ada orang melakukan gerakan di luar sholat, di luar kemaslahatan sholat, tidak ada kebutuhan, terlalu sering dan berkesinambungan, sholatnya batal. Misalnya ada orang yang sholat sengaja kukur-kukur, dari atas sampai bawah dikukur. Padahal sebenarnya dia nggak gatel, ya cuman kukur-kukur saja iseng.
Atau kadang dia sholat sambil dolanan kancing, atau sholat sambil dolanan jenggot. Ada tradisi misalnya masyarakat yang pakai butroh itu ya, sholat sambil dolanan butroh, pasang kadang gini lagi pasang. Padahal nggak ada kebutuhan. Dia juga nyaman-nyaman saja, tapi bongkar pasang. Kita alhamdulillah kalau masyarakat Indonesia itu terkenal sholatnya paling anteng dibandingkan orang luar. Bapak Ibu bisa saksikan yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan rata-rata banyak gerakan. Sampai ada orang yang ketika sholat habisnya berbunyi sholat. Ini betul ada gitu. Kalau kita jangankan ngangkat ya, materi saja kadang nggak berani, mau ditengke wae. Ya. Padahal masya Allah musiknya itu bunyinya apa Pak? Ya. Ringtone-nya bunyinya nggak karuan. Tapi kalau di situ ada kebutuhan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir ya. Oh, salam ya. Salam itu yang benar pipi kelihatan dari belakang atau tidak. Salam itu ada dua bentuk gerakannya ya. Yang pertama, salam ke kanan ke kiri, dan yang kedua ke kanan saja. Kalau salam dua arah, ke kanan dan ke kiri, maka pipi menoleh sempurna kelihatan dari belakang. Pipinya kelihatan dari belakang. Tapi kalau salam cuma sekali, sebagaimana yang pernah dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah, hanya serong ke arah kanan sedikit, mintil qa'i wajhi, cuma gini saja. Nah, terus balik lagi. Dia lurus, serong dikit, selesai. Hanya dengan mengucapkan assalamualaikum sekali. Dan itu diperbolehkan. Makna dari hadis ju'ilat qurratu aini bis salat itu wa ju'ilat qurratu aini bis salat. Allah jadikan ketenangan batinku dalam salat. Setiap orang punya masalah. Dan masing-masing kita punya cara untuk menenangkan hati, menenangkan batin, menenangkan diri. Ada orang ketika punya masalah, nih gak ngerokok itu gak hilang-hilang. Akhirnya ketika dia punya masalah jadi air hisap, mutul. Kemudian ada juga yang ketika punya masalah, kadang dia lari menenangkan diri dengan tidur. Atau dia punya masalah menenangkan diri dengan pit-pitan. Ada yang mancing. Ada yang dolanan manuk dan sebagainya. Ada banyak ragam orang ketika punya masalah dan dia berusaha untuk menenangkan diri. Nabi Muhammad SAW, beliau punya masalah enggak? Banyak sekali. Masalah yang beliau hadapi ketika beliau berdakwah. Ada yang sini nyelekit kayak gitu, sana nyelekit, ini nyelekit, serba nyelekit, komentar-komentar orang-orang munafik, orang Yahudi, orang kafir. Yang mungkin itu akan tertancap dalam batin beliau, sakit hati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan itu dengan salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau punya masalah, beliau salat. Karena ketenangan hati beliau di situ. Beliau menenangkan diri dengan cara salat. Coba ditiru Pak ya. Ketika punya masalah, salat. Punya masalah, salat. Jadi, salat mutlak. Pokoknya salat sunnah aja. Angger salat ada salat, oh bojone bingung, wah ini mesti duwe utang. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu